Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Awal bulan Desember lalu, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan biofarmasi yang berbasis di Tiongkok, Sinovac Biotech, telah tiba di Indonesia. Meski sudah tiba di Indonesia, namun vaksinasi masih harus menunggu izin dari BPOM serta MUI. Dalam pelaksanaannya nanti, Presiden akan menjadi orang pertama yang divaksin serta pemerintah mencanangkan untuk 70% masyarakat Indonesia atau sekitar 182 juta orang mendapat vaksin secara gratis. Untuk disuntikkan kepada seluruh warga negara Indonesia, ini masih nunggu tahapan dari BPOM. Kalau nanti dari BPOM sudah memberikan izin suntikan, besok langsung disuntikkan, divaksinasi kepada seluruh masyarakat dan tidak dipungut biaya alias gratis. Saya sudah menyampaikan, saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang pertama kali untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tidak apa-apa. Yang akan divaksin itu minimal 67% atau 70% dari penduduk Indonesia. Sudah kita hitung kemarin. 182 juta itu harus satu-satu. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, tahap pertama vaksin jika sudah mendapat izin dari BPOM adalah tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Jadi tahap yang pertama akan dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau petugas. Dan pemirsa, sejauh mana proses uji mutu dan keamanan dari vaksin Sinovac yang dilakukan oleh Badan POM? Telah terhubung dari Bandung, Jawa Barat, Kepala Badan POM, Penny Kusumastuti Lukito. Ibu Penny, selamat sore. Selamat sore, para pemirsa, Pak Adi, selamat sore. Baik, Ibu Penny, langsung saja pertanyaan pertama. Menteri Kesehatan mengatakan bahwa vaksinasi akan dimulai minggu kedua dan minggu ketiga Januari 2021. Kita sudah di akhir tahun 2020. Mengapa sampai saat ini Badan POM belum mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin, Bu? Baik, ya sebagaimana sudah disampaikan beberapa kali bahwa izin untuk penggunaan pada masa darurat ini tentunya harus memenuhi persyaratan yang dikaitkan dengan aspek keamanan, mutu, dan khasiat. Dan saya kira itu juga sudah menjadi kesepakatan, komitmen, dan arahan dari pemerintah, Bapak Presiden dalam hal ini, bahwa aspek keamanan adalah yang paling diutamakan. Nah, pada saat ini pun juga kami masih menunggu beberapa data, karena ada persyaratan-persyaratan sesuai dengan juga persyaratan WHO tentunya menjadi referensi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan otoritas seluruh negeri tentunya ya, dikaitkan dengan beberapa persyaratan yang kami juga sudah tentunya tidak diam. Sekarang proses sudah berjalan ya, dalam pemberian emergency authorization ini. Untuk percepatan kami melakukan proses yang disebut dengan rolling submission. Jadi secara bertahap data-data sudah diberikan, yaitu pemantauan setelah vaksin disuntikan yang kedua kali, itu kan diadakan pemantauan pengamatan untuk masa 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Dan persyaratan untuk mendapatkan emergency authorization salah satunya adalah hasil uji klinik fase 3 dalam untuk pemantauan 3 bulan untuk aspek khasiat atau efikasinya yang dikaitkan dengan imunogenisitas dan netralisasi dari vaksin tersebut, dan juga nanti efikasinya. Dan itu masih kita tunggu, dan tim peneliti sedang menyiapkan itu. Namun dalam beberapa tahapan rolling submission ini juga sudah dilakukan, kami sudah menerima beberapa data dan sudah dilakukan evaluasi dalam tahap-tahap evaluasi yang sudah dilakukan untuk menuju emergency authorization. Berarti bisa dikatakan target dari pemerintah untuk dimulai minggu kedua atau minggu ketiga Januari tidak akan mundur, dan hasil terakhir proses uji mutu dan keamanannya seperti apa, Bu Penny? Ya, insya Allah ya, berdasarkan data yang sudah diberikan, tahapan data yang sudah diberikan, sudah menunjukkan keyakinan yang semakin meningkat ya. Tapi tentunya tadi itu ada data yang berdasarkan data pemantauan untuk 3 bulan setelah penyuntikan yang kedua, itu masih kita tunggu pada minggu pertama bulan Januari.
Ya, kemudian juga sebagaimana sudah diketahui, negara-negara lain yang juga melakukan uji klinik untuk vaksin Sinovac ini seperti Brazil dan Turki juga sudah mendapatkan data efikasinya. Untuk Brazil sudah mendapatkan data di atas 50%, di mana itu adalah syarat untuk memberikan emergency authorization, walaupun mereka belum memberikan pengumuman karena akan melakukan analisa lebih lanjut lagi dan akan menunggu waktu sekitar 2 minggu, di mana Badan POM juga nanti akan menggunakan data dari Brazil dan data dari Turki dan juga data dari Bandung untuk data yang secara komprehensif akan kita evaluasi ya secara komprehensif. Sebagaimana juga sudah diketahui bahwa data dari Turki, ya tim peneliti Turki sudah mengumumkan data efikasi 91,25%. Dan kami juga sudah berdialog langsung, bertemu, webinar, ya berdiskusi, mencermati hasil efikasi tersebut dan data-data hasil uji klinik lainnya dari tim peneliti Turki, tentunya difasilitasi oleh Kedutaan Besar RI di Turki, dan menunjukkan data-data yang valid dan menggembirakan dan konsisten dengan proses uji klinik dan hasil-hasil yang sementara yang berjalan juga yang terjadi ada di Bandung. Jadi saya kira untuk tahap ini confident, ya, rasa keyakinan semakin baik, tapi tentu masih ada data yang akan kita tunggu pada minggu pertama di bulan Januari 2021. Ya, apabila itu bisa kami terima data dari Bandung di minggu pertama Januari dan juga data Turki juga di waktu yang sama dan data Brazil dan dari Sinovac, tentunya ini akan mudah-mudahan insya Allah waktu yang kita targetkan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Untuk melakukan vaksinasi. Ibu Penny, ada varian baru virus corona yang juga sekarang mulai menyebar. Apakah kemudian uji klinis yang dilakukan, uji mutu dan juga keamanan, efektivitas dari vaksin termasuk menjawab kekhawatiran mengenai adanya varian baru virus corona ini? Ya, saya kira penelitian dikaitkan dengan hal tersebut belum ada datanya, tapi berdasarkan juga hasil yang didiskusikan dengan banyak pihak tim peneliti, saya kira tidak akan ada masalah ya dengan vaksin yang sedang dikembangkan pada saat ini, karena salah satu parameternya adalah dari imunogenisitas itu adalah bagaimana vaksin apabila disuntikan itu adalah meningkatkan tingkat antibodi ya pada kita yang apabila disuntikan vaksin itu. Dan saya kira rentang perlindungan ya, tentang perlindungan dari tingkat antibodi yang diukur, misalnya di Bandung itu sekitar harus meningkat lebih dari 4 kali antibodi di badan kita itu bisa melindungi untuk rentang jenis vaksin yang luas ya saya kira, dan tentunya saya kira itu tidak akan jadi masalah. Baik, pertanyaan terakhir, kita menguji vaksin Sinovac tapi ada juga vaksin lain seperti Pfizer, AstraZeneca dan lain-lain. Apakah ketika kemudian akan digunakan harus juga melakukan uji klinis yang baru dengan tahapan dari awal atau bagaimana Bu prosesnya? Oke, saya kira tidak perlu ya, tidak perlu melakukan apa. Yang penting adalah mereka sudah melewati satu uji klinik di tempat lain dan mereka akan bisa melakukan registrasi apabila hasil uji klinik itu sudah selesai dan memberikan data-datanya ke Badan POM untuk dievaluasi dalam proses registrasi. Ataupun juga apabila mereka sudah menyelesaikan hasil uji klinik dan bahkan sudah mendapatkan emergency use authorization di negara-negara yang kami sebut negara-negara yang stringent dalam memberikan melakukan evaluasi untuk memberikan izin pemakaian. Tentunya kami mempunyai program reliance. Jadi artinya bisa segera juga kami memberikan emergency authorization untuk vaksin yang sudah mendapatkan emergency authorization di negara-negara dengan stringent otoritas ya, seperti di US FDA, di Inggris dan juga di Eropa. Baik, terima kasih banyak Ibu Penny Lukito atas waktu dan keterangannya. Kita nantikan uji klinis dan juga tentunya dikeluarkannya izin darurat penggunaan vaksin dari Badan POM. Terima kasih atas waktu dan keterangannya di Prime Talk.